Saya yang nolong Mbok piye? Kabeh mbakmu kok leres kena tangane. Seorang gadis cantik yang dulu pernah menjadi kembang desa diduga menjadi korban praktik ilmu hitam. Kisah pilu perempuan itu diungkapkan oleh adik wanita tersebut di akun TikToknya @anitaaku_, hingga akhirnya viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut @anitaaku_, menceritakan awal mula kisah kakaknya sampai bisa mengalami hal yang mengerikan tersebut. Ia mengatakan kakaknya telah diguna-guna oleh seorang pria berinisial A, yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara, ASN. Dulu gadis tersebut dikenal sebagai kembang desa di daerah tersebut. Ia pernah menjalin hubungan asmara oleh seorang laki-laki berinisial A, namun juga tengah dekat dengan pria lain yang lebih mapan secara materi. Saat kekasihnya tersebut hendak melamar, wanita tersebut menolak mentah-mentah dan malah memilih pria yang lebih mapan. Tak hanya menolak, perempuan itu juga meludahi dan menghina kekasihnya tersebut hingga membuat pria berinisial A itu sakit hati karena kelakuan wanita tersebut. Selepas kejadian itu, si wanita mulai bertingkah aneh. Ia mulai menjerit-jerit di kamar indekosnya di Batam. Karena semakin parah, ia pun akhirnya dipulangkan ke tempat saudaranya. Setiba di rumah, wanita tersebut acap kali bertingkah aneh, mulai dari berteriak, menjerit-jerit, hingga marah-marah. Karena semakin parah dan tidak kunjung membaik, akhirnya keluarga pun memutuskan untuk membawa gadis tersebut ke dokter kejiwaan. Namun, anehnya setelah melakukan tes kejiwaan, wanita tersebut dinyatakan normal. Pas dibawa ke dokter kejiwaan nggak ada sakit jiwa, benar-benar normal. Setelah tenang dibawa pulang ke rumah dan tidur. Bangun tidur dia langsung nyari-nyariin pria berinisial A itu, kata pengunggah video. Menurut keterangan @anitaaku_, kakaknya tersebut sempat sembuh, namun tak berlangsung lama. Waktu itu, ia diruqyah oleh seorang ustadz dan akhirnya sembuh. Setelah dinyatakan sembuh, ia memutuskan untuk kembali bekerja di Batam. Baru beberapa bulan di Batam, wanita itu kumat lagi dan dibawa pulang kembali. Setelah itu, akhirnya wanita itu dibawa ke orang pintar, dan ternyata menurut orang pintar wanita itu diguna-guna. Hal itu diketahui dari telur yang ditaruh di atas kakinya berisi jarum-jarum berkarat. Dia kayak berhalusinasi gitu, kadang suka bilang ada pocong, kadang suka kasmaran gitu. Segala cara telah dilakukan mulai dari medis hingga pengobatan non-medis. Namun, sampai saat ini semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Video yang diunggah oleh Anita tersebut akhirnya menarik perhatian netizen. Sampai saat video kisah pilu kakaknya tersebut telah ditonton sebanyak 1 hingga 9 juta kali oleh pengguna TikTok. Setelah video tersebut viral di jagat dunia maya, beberapa anak indigo mencoba membantu menerawang wanita tersebut, salah satunya seorang pria yang mengaku indigo bernama Erik. Dalam akun TikTok @erikvivestar yang mengaku sebagai anak indigo itu, ia melihat ada sosok nenek-nenek di tubuh wanita tersebut. Ia juga mengatakan sosok tersebut dikirim oleh seorang laki-laki yang pernah ditolak cintanya oleh wanita tersebut. Aku sebagai anak indigo aku bisa melihat arwah yang ada dalam tubuhnya, dia ini adalah nenek-nenek. Jadi arwah neneknya itu masih ada di daerah tempat dia pernah tinggal dulu. Ini dilakukan oleh laki-laki yang pernah dia tolak. Saya yang nolong Mbok piye? Kabeh mbakmu kok leres kena tangane. Jadi guys, aku pesen buat kalian, buat cewek-cewek yang suka ngehina cowok. Aku punya saudara yang udah dibikin kayak gini sama cowok gara-gara cuman sakit hati sama omongan. Dan dulu dia ini kayak primadona kampung gitu, kayak yang benar-benar cantik, dan akhirnya jadinya kayak gini. Sumpah kasihan banget.
Kalau mau tahu ceritanya lanjut part 2 ya. Nah, setelah kejadian dia manggil-manggil itu, mamaku udah kayak firasatnya buruk gitu kan, dan dia langsung kayak diajak ke dokter kejiwaan, tempatnya ada di Lawang. Di situ dia kayak langsung yang disuntik penenang gitu guys. Nah, abis disuntik penenang itu pulanglah kita pulang. Nah, itu posisi rumah aku masih belum jadi, soalnya kan aku pendatang di daerah sini. Terus habis itu kayak yang kamarnya nggak semua itu jadi. Nah, itu pas aku posisi tidur sama mama aku, sama kakak aku, sama adik aku. Nah, si dia ini tidurnya sendiri. Itu posisi aku masih kecil banget, aku ingat banget. Dan kayak dia langsung ngetok-ketok pintu, katanya tuh ada pocong. Kayak dia bener-bener ketakutan gitu. Kata mamaku nggak ada pocong gitu, tapi dia maksa katanya ada pocong, katanya pocongnya ngikutin dia gitu. Pokoknya ya tetap sama manggil-manggil doinya yang inisial A gitu katanya mamaku. Lanjut di part selanjutnya ya. Nah, pas setelah diplototin itu, dia tuh kayak yang gereng-gereng sendiri gitu loh, kayak yang marah-marah sendiri. Abis yang marah-marah sendiri itu kayak bener-bener mamaku takut banget kan. Nah, abis itu mamaku pikirannya masih nggak kemana-mana. Ya kayak gini dong kondisinya, dia kayak suka-suka biasanya marah-marah, terus ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, sehabis itu balik lagi ya. Habis itu kayak yang dibeliin makanan gitu kan, dia dibeliin makanan. Nah, itu kok dia tiba-tiba ngamuk-ngamuk lagi, kayak ngamuk-ngamuk lagi gitu loh. Terus habis itu dia itu sempet kayak keluar lagi sama nyebut-nyebut nama si doinya tadi, dan inisialnya itu A. Dia kayak manggil-manggil gitu. Lanjut lagi ya nanti.